Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini permintaan para subscriber, katanya tentang Isra Mi'raj itu kurang panjang, kurang luas ya. Ini kami tambahin Isra Mi'raj ketiga. Jadi mohon maaf bagi yang sudah sering nyimak tentang isi ini, ya mohon maaf. Ini bagi yang belum nyimak, karena pemirsa Janggiri itu ada yang baru lihat. Jadi mohon maaf bagi yang baru menyimak Janggiri Channel, mohon video kami sudah ada 230 video. Mohon sebelum bertanya, mohon dicek dulu video-video yang lainnya. Jadi mohon maaf, video-video yang lainnya mohon dicek dulu sebelum bertanya, karena banyak pertanyaan yang videonya sudah ada. Ya, jadi mohon dicek di Janggiri Channel, di beranda Janggiri Channel. Nanti di situ tertera 230 video lebih ya. Ini kami mau membahas bersama-sama. Ya, intinya tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama meluaskan. Ayo kita luaskan. Karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya, sangat amat luas. Ayo kita bahas satu-satu. Hasil daripada sholat 50 waktu menjadi 5 waktu, kita ambil sangat luas. Ini filosofi 50 sama 05. Ini sangat amat luas, jadi mohon diluaskan. Bila mana kami kurang luas, mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Jadi kalau orang Jawa bilang sedulur papat 5 pancer, atau saudara 4 5-nya pancer, itu satu saya bahas. 4 apa saja? Video yang kemarin sudah kami jabarkan. Api, angin, air, tanah. Ini yang saudara 4. 5-nya diri kita, pancer 5. Ya, artinya kita disuruh menyeimbangkan unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Pancer yang 5 ini adalah yang menyeimbangkan atau yang mengatur diri kita. Pancernya adalah guru sejati ya di dalam diri kita. Ayo kita bahas bersama. Kalau diambil dari kalimat yang 5, kalau 50 ya, ayo kita 50. Kalau kalimatnya sholat 50 waktu itu ringan. Kalau kalimatnya sholat, tapi kalau kalimatnya usolli itu berat. Jadi ini sistem filosofi sebenarnya, bukan sistem jumlah. Kalau orang yang sudah insan kamil atau yang sudah wusul, 50 waktu ini ya sangat amat ringan, karena yang dikerjakan sholat, bukan usolli. Karena kalau sholat itu sadar. Kalau sadar itu 50 kali, 50 waktu artinya 50 kali, ya ringan. Orang yang namanya sadar itu full. Di dalam 1 jam itu berapa menit? Orang namanya sadar itu napas keluar, napas masuk, itu sadar. Berarti bahasa Arabnya sholat. Kalau kita sholatnya ditempelin, di-mindsetkan menjadi usolli, itulah kalimatnya berat, sehingga dikurangin menjadi 5 waktu. Ya, filosofi penjabaran. Karena kalau kita sholat dianggap yang 50 waktu adalah usolli, yang sembahyang itu, ya kalau 50 waktu ya berat. Makanya dikurangin menjadi 05. Usolli 5, sedangkan kalau sholat itu full. Kalau kesadaran itu full, bagi sehat jasmani dan rohani itu full. Kita sadar diri, tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini kalau kalimat 50-nya dianggap usolli, dianggap sembahyang berat, makanya diganti 05. Makanya kalau 05 ringan, padahal aslinya memang perintahnya itu 50 waktu.
Kalau sholat jelas ringan, ya. Ya, bukan usoli, ini harus dipisah. Karena sholat artinya sadar, usoli artinya hormat. Nanti kita dirinci lagi. Kalau 50 itu berarti kita melakukan hukum 5. Mau melakukan hukum yang 5 atau melakukan rukun yang kelima. Tinggal pilih. Ya. Kalau hukum yang 5 dilakukan, pasti terakhirnya 0. Karena jumlahnya cuma 5. Jumlahnya cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 0 orang jumlahnya cuma 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Karena jumlahnya cuma 5. Itu sistem hitungan. Sistem yang hitungan yang bawah tetap pertamanya ya 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu sistem matematika. Kalau mau dijumlah 55 berarti 10. Ini di sini ketemunya. Nanti kami bahas. Jadi intinya, orang kalau sudah memahami 5 ditambah 5 itu 10, artinya jalan apa saja seseorang untuk menuju Gustinya, untuk menuju Tuhannya. Itu kalau orang Islam 5 ditambah 5, 10. Nanti agama yang lain ada yang 1 ditambah 9, ada yang 2 ditambah 8, ada yang 7 ditambah 3, ada yang 6 ditambah 4. Itu sistem cara untuk mencapai kepada Tuhan. Caranya bebas. Makanya kami membuat video yang di Tegal itu, di Spiritual Janggir itu juga sama. Sistem menuju Tuhannya itu sangat amat bebas. Caranya tidak harus ini, tidak. Sangat amat banyak di dalam sistem kita manusia yang sudah mengenal. Ada cara kholwat, ada cara i'tikaf, ada cara riyadhah, ada cara infirad, ada cara suluk, ada cara meditasi, ada cara semedi, ada cara semadi. Intinya adalah hening. Ya. Jadi kalau 5 ditambah 5 kan 10. 10 itu nanti lari ke sini ya. Ya, saya kembali lagi ke sini nih. 10 adalah di saat kita merasa ada 1. 10 itu saya kembali lagi nih, saya ulangi lagi. Ini mohon maaf bagi yang belum nyimak. 1 sama 0. Artinya di dalam diri kita itu disebut ada, tapi tidak ada. Ini zamroni. Dilihatnya ada, giliran dicari nggak ada. Mana yang zamroni? Adanya dada, daging, tulang, darah. Kelihatannya ada, tapi dicari tidak ada. Makanya 0. 1 itu ada, tapi pas dicari nggak ada, 0. Kita disuruh menghilangkan kemelekatan atau keakuan. Itu 1. Contoh, ini disebut kosong, ini kosong atau suwung. Kalau kita yang nggak paham, yang belum paham, ini kan kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang sudah berteknologi, pakainya HP, sinyal HP. Oh, ini ada ini. Oh, ini sinyalnya ada, bagus. Di ruang kosong dulu pemahaman kita seakan-akan tidak ada. Setelah ada teknologi yang disebut HP, baru mengatakan oh ada. Tuh, ya. Jadi di dalam kosong ada isi, di dalam isi ada kosong. Yaitu artinya ini kelihatannya kosong, tapi ada isi. Di dalam isinya itu ada kosong juga. Jadi bolak-balik. Itu kalau memahami, artinya orang Islam memahaminya kalau untuk menuju Gustinya dengan rukun yang kelima, dengan hukum yang kelima. Mohon hukum yang kelima mohon diluaskan. Rukun yang kelima mohon diluaskan. Ya. Kalau arti sholat itu sadar, kita harus
buru-buru memisahkan antara usolli. Kalau usolli artinya hormat, kita harus bisa memisahkan. Kami sudah bikin video berjudul usolli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial. Artinya di saat 5 waktu yang usolli ini sudah paham isinya, gerakannya, lakukanlah sholat, lakukanlah kesadaran untuk umum. Makanya Kanjeng Nabi kalimatnya, Gusti Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-arsyad ya. Itu Gusti Allah menilai Nabi itu perilakunya, ya perilaku kesehariannya kepada seluruh makhluk. Jadi gampangnya sopan santunnya, andap asornya, perilaku yang enak, itu yang dinilai oleh Gusti Allah, bukan perilaku yang selalu menjustis, menilai sesuatu tanpa dilihat dahulu. Ya, perhatikan, sudah paham belum? Ini sangat rumit ya, jadi mohon jangan di skip ini ya. Nanti saya rinci satu-satu per huruf, jangan di skip. Ini hasil daripada umum yang kita dengar. Yang 5 waktu ini yang usolli ya, ini usolli. Nanti saya artikan secara sholat. Sholat subuh, sholat artinya sadar. Subuh itu suci. Di saat kita bayi, manusia di saat bayi itu kan nggak punya bendera apa-apa, belum punya rekaman apa-apa, itu disebut suci. Makanya kalau kita mau kholwat sama Gusti Allah, mau ketemu guru sejatinya, kita disuruh membuang yang namanya rekaman apa saja. Ya, rekaman apa saja, karena sholat subuh itu ibarat sadar di saat bayi tidak punya rekaman apa-apa, sehingga kita gampang los. Rekaman apa saja nggak ada di saat bayi, nggak mengaku ada bapak, ada ibu, ada anak, ada harta, ada benda, ada jabatan, ada kepemilikan apa saja, tidak ada. Intinya kita disuruh sadar di saat subuh, di saat bayi, agar keakuannya dihilangkan, agar kemelekatannya dihilangkan. Itu subuh. Kenapa kita membicarakan subuh didulukan? Karena subuh itu ibaratnya analoginya di masa bayi. Itu kita bicara sholat yang diusollikan. Ya, sholat yang diusollikan. Zuhur itu terlihat. Makanya di dalam terlihat itu ada yang tidak terlihat. Makanya usolli zuhur itu tidak ada ucapannya. Kalau orang awam mengatakan itu ucapannya di dalam hati, sama aja. Kalau orang mengucapkan sesuatu apapun di dalam hati, itu tidak mengefek kepada frekuensi, tidak mengefek kepada energi, sampai kepada vibrasi. Jadi energi, frekuensi, vibrasinya tidak ada. Contoh, umpama saya mengolok-olok si A, saya mengolok-olok si A, tapi di dalam hati nggak kena vibrasinya, nggak berasa. Tapi kalau mengolok-oloknya bersuara, ya akan kena vibrasinya. Di saat kita usolli zuhur, ya usolli zuhur tidak bersuara, intinya aman. Kalau ada ucapan bacaan yang salah, itu aman, nggak terkena vibrasi. Itu loh. Tapi kalau bacaan usolli yang bersuara, ini hati-hati, ini berbahaya sekali kalau asal baca. Karena satu, bersuara itu berarti hubungannya dengan energi, frekuensi, vibrasi. Kalau bacaannya salah, akan kembali kepada kesalahan dirinya. Apalagi kalau imam bacanya salah, ngepek lagi kepada makmum, karena setiap makmum tidak semuanya pintar.
Ada yang belajar, saya jadi makmum hitung-hitung belajar. Kalau jamaahnya 10 tidak tahu semua, berarti mengikuti apa yang diucapkan imam. Kalau imam salah, salahnya jadi nambah, vibrasinya lebih besar, bahayanya. Kalau ada imam yang bacanya salah, salah satu makmum ada yang pintar, beban bagi makmum. Seharusnya jadi makmum, berubah menjadi nyimak, ngontrol, kan sudah berbalik sistemnya kalau kita sistem usholi. Makanya mohon hati-hati kalau secara tajwid tidak bisa, mohon jangan memaksa diri menjadi imam, jangan ya, jangan, ini berbahaya. Bukan cuma yang penting niatnya, ucapan yang sudah keluar itu sudah bercampur dengan frekuensi, sehingga yang bekerja itu namanya setara malaikat, rokib, atid, itu yang bekerja di dalam kekuatan frekuensi. Kalau kita mengolok-olok bersuara, ya pasti akan vibrasi negatif. Kalau kita ucapannya salah, akan kembali salah kalau bersuara. Tapi kalau di dalam hati mau mengucap apa saja, enggak akan terbentur oleh vibrasi. Ya, ini ruang ini ya. Ruang ini adalah ada yang disebut Nur Muhammad, frekuensi, predikat, semua gelombang apa ini semua ada. Makanya kelihatannya enggak ada, setelah kita pahami ada. Ya. Zuhur artinya zohir, terlihat. Setelah terlihat, merasa ada, merasa gagah. Ini maknanya luas lagi. Orang kalau merasa ada, merasa zuhur, itu kan gagah, kekuatan, apalagi punya harta, kekuatan merasa ada. Akan berjalannya waktu akan berubah menjadi asyar. Asyar kalau dalam bahasa Arabnya itu asyar. Karena short itu artinya waktu. Kalau dengan shin, asyar, artinya 10. Yaitu, kalau orang yang sudah 10, sudah asyar, ibaratnya waktu kehidupan itu sudah sore. Sudah akan habis masa usianya, masa kontraknya. Makanya buru-buru kalimatnya asyar yang dengan kalimat 10. Suruh dienolkan, suruh dibuang kemelekatannya. Ya, kalau sudah asyar itu waktu kontraknya sudah sore, sudah mau habis hidupnya. Buru-burulah diasyarkan, disepuluhkan, dienolkan. Karena satu, merasa ada. Orang kalau sudah tua, itu secara logika, kupingnya ada, tapi pendengarannya sudah nggak jelas. Kan ada, tapi merasa tidak ada. Ucapannya sudah ngelantur, pandangannya sudah rabun. Itu kan ada, tapi sudah nggak ada, sudah nggak berfungsi. Artinya, itu adalah teguran secara kodim, secara Al-Quranul Kodim. Tanda-tanda yang ada di dalam diri manusia sudah dikurangin. Artinya, kalau penglihatan kita sudah dikurangin, ya sudah, kita sudut pandangnya nggak usah ribet-ribet. Kalau pendengaran sudah dikurangin, artinya kita sudah nggak usah mendengarkan konsep. Gerakan apa saja kalau orang sudah sepuh itu sudah berbeda. Artinya sudah dong, orang hidup sudah mau habis, jangan dong keakuannya dipakai. Diambillah kesehatannya. Semua kesehatan dikurangin semua. Untuk merasakan, oh saya akan tidak ada. Makanya nol. Sholat asyar artinya sadar. Sholat artinya sadar. Asyar artinya mau pulang. Kontraknya mau habis. Maghrib artinya surut atau tutup. Atau syakaratul maut. Tutup usia. Makanya di sini di asyar itu disuruh buru-buru menghilangkan kemelekatannya agar nanti pulang menghadap Ijroil nggak begini-begini. Itu bukan disiksa, nggak mau pulang, jadi ditarik dulu. Itu tarik-tarikan, nggak mau pulang karena kemelekatannya masih ada. Kemelekatannya apa? Ya seperti hartaku, anakku, istriku, rumahku, sawahku.
ATM-ku, simpananku, lah bagaimana? Itu kemelekatan harta, kemelekatan apa saja. Disuruh ingat bayi. Kalau di sini posisi sudah asar, ingat bayi tidak punya rekaman apa-apa, tidak punya harta apapun, tidak punya kekuatan apapun. Kalau sudah asar disuruh mengingat subuh. Makanya ini asar dan subuh di dalam spiritual kemakrifatan adalah wusto dibilangnya. Itu ada judulnya, video yang berjudul Sholat Daim, Sholat Wusto. Silahkan dicek. Sudah banyak ini, saya ulang kembali ini ya. Jadi kalau sudah maghrib artinya sudah tutup usia kontrak hidup habis. Setelah itu Isya itu yang berbicara roh. Isya itu artinya kehidupan. Kata roh, waktu masih ngikut raga, dia mengatakan mati. Roh itu kalau masih masuk ke dalam raga, kehidupannya itu sempit, nggak bebas, makanya disebut kematian. Kata roh kalau masuk di dalam raga manusia itu disebut mati. Setelah raganya hilang, ruhnya keluar, disebut Isya, kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi ini rujukannya Aisyah surat Al-An'am ayat 32. Mohon itu dicatat. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu setelah roh kembali. Lalu nanti mau kembali enggak? Ada di judul memori roh dan jawabannya banyak. Jadi mohon bila mana kami kurang luas, ini jawabannya sudah banyak sekali ya. Keluasan ini sudah ada di video-video yang sebelumnya. Jadi mohon maaf sebelum bertanya, mohon dicek dulu video-video yang lainnya. Ini saya mau kasih potongan-potongan ya. Nih, sholat. Shotnya sangat luas maknanya. Saya ambil kalimat shoheh, kebenaran. Kebenaran tidak ada yang lain, hanya miliknya Gusti Allah. Ini taknya mau pakai tak marbutoh apa tak ini silakan. Kalau mau pakai sholat, tak kembali. Jadi begini, tak itu artinya kembali, taubat itu artinya kembali ya, bukan istighfar. Kalau istighfar itu minta ampun, itu juga ada judulnya lagi, videonya sudah ada ya. Yang benar itu kembali kepadanya. Ini sholat itu kalau dalam rincian huruf. Kalau globalnya sadar. Makanya orang kalau yang benar itu kembali kepadanya, ya sadar. Itu artinya ya. Shotnya itu shoheh. Yang benar itu kembali, tiada lain kembali kepadanya. Dan kepada Gusti Allah ini. Al-Baqarah 156, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Kalau orang sholatnya sudah secara jiwa dan raga akan sholat, akan sadar. Usoli, nah ini pelatihan ya. Usoli, wujud itu benar. Nah, ini itu artinya wujud ya. Wujud itu benar, tidak ada lain ya. Wujud, nah, ini tidak ada yang lain. Kalau ini beda. Wujud itu benar. Yang benar itu yang lembut. Yang lembut itu ya, iya ini ada ya. Ini L-nya 2 ya. Wujud itu benar-benar lembut. Wujud itu benar soheh. Ini soheh. Wujud itu benar-benar lembut. Lembut itu aku, kata Gusti Allah. Nah ini ya ini. Ini ya domir. L-nya 2. Wujud itu benar-benar lembut. Lembut itu aku. Ini ini wujud lembut ya. Wa nafahtu ya, jelas ya kalimatnya. Surat Shot ayat 72. Saya tiupkan rohku. Roh itu lembut. Kolbu itu juga lembut. Jadi kalau kita membaca nama saja, umpamanya ya Allah, itu masih nama, masih asma, belum kewujud. Makanya kami menyarankan kalau kholwat, zikir napas. Zikir artinya ingat napas, nggak ada bacaan, karena langsung kewujud. Kalau bacaan masih sibuk di asma, langsung kewujud. Ahadnya itu adalah ruh. Kalau wahdatul wujudnya ya alam semesta. Al-Baqarah 115 itu kesatuannya Gusti Allah.
Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, kesatuannya Gusti Allah. Kalau ahadnya ha, napas, lembut. Jadi kalau orang sudah usolli 5 kali, usolli yang sebenar-benarnya usolli, ya orang yang sembahyang yang 5 waktu itu yang usolli, ya usolli loh, niatnya aja usolli. Kalau sudah benar-benar tahu makna dalamannya, akan berperilaku lembut, sopan santun. Makanya Nabi Muhammad mengatakan shollu ra'aitumuni kama usolli. Kalau orang usollinya sudah baik dan benar, ya, akan berperilaku lembut, lemah lembut, sopan santun, tidak menjustis, tidak mengolok-olok. Kalau usollinya masih ngambang, masih nggak tahu siapa yang dihadapi, ya akan gampang menjustis orang. Ya, ini usolli artinya sangat amat dalam. Globalnya menghormat, makanya orang kalau sudah lembut akan menghormat, akan menghargai sesuatu apapun. Itu bulat ini. Kalau sudah tahu ini semuanya akan paham. Makanya mohon bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Mohon amat, mohon sangat amat diluaskan. Karena setiap manusia itu pasti ada sisi al-insanu mahalul khoto wanisian, ada salahnya, ada benarnya, ada lupanya, ada ingatnya. Jadi para subscriber, pemirsa Janggiri Channel itu kan banyak. Ayo saling mengingatkan, saling meluaskan ilmunya, ya, saling meluaskan ilmunya. Karena makna 50 juga luas, makna 05 luas, makna ini juga luas. Ini kalau di dalam umumnya 4, ya sahabat 4, ya. Pancernya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau 4 itu ya Imam 4, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Pancernya Kanjeng Nabi. Sama juga. Oh, ini kotak Ka'bah, pancernya di tengah. Iya, pancernya Gusti Allah. Jadi saudara 45 pancer, sedulur 45 pancer juga artinya sangat amat luas. Jadi mohon diluaskan. Sebelum bertanya, mohon dicek dulu video yang sudah 230 lebih. Mohon dicek dulu sebelum bertanya loh. Nah, daripada saya nyetrol lagi, aduh, ini pertanyaan sudah ada, nyariin lama. Jadi mohon dengan amat sangat sebelum bertanya, mohon dicek dulu video-video kami yang sudah 230 lebih video, ya. Terima kasih. Mohon diluaskan, tidak ada cupu, tidak ada suhu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.